Selamat pagi semuanya. Selamat datang kembali di mata kuliah menggambar teknik. Hari ini kita akan belajar tentang toleransi geometri. Sebelumnya kita sudah belajar tentang toleransi ukuran. Toleransi ukuran seperti apa? Mana batas maksimal dan minimal suatu ukuran. Nah, geometri seperti apa? Coba kita bahas bersama-sama. Referensi saya ambil dari buku Ohan Juhana 12 halaman 213, buku Takashi Sato, dan referensi lain yang mendukung. Nah, ini contoh penerapan toleransi geometri. Secara gampangnya yang bagian kotak ini ya. Nah, ini kotak, ada lambang-lambang A, C, M. Ini ada lambang seperti ini ya. Garis sejajar seperti ini. Nah, ini artinya apa? Dan menandakan apa? Ini akan kita pelajari lebih lanjut. Kalau yang seperti ini toleransi ukuran ya. 1,750 plus minus 0,005. Ini merupakan toleransi ukuran. Toleransi geometri itu sebetulnya mendukung toleransi ukuran ya. Karena gambar itu kan sebuah bentuk. Nah, toleransi ukuran fokus terhadap panjang atau diameter dan lain sebagainya ya. Nah, kalau untuk toleransi bentuk ya, kita tahu bahwa bentuk itu ada yang bulat, ada yang lurus, ada yang sejajar, tegak lurus, dan lain sebagainya. Nah, disitulah peran dari toleransi geometri. Ini sudah sering kita bahas tahap-tahapan sebuah perancangan sebuah produk. Kuncinya di engineer atau designer di sini. Nanti gambar yang fix akan digambar oleh seorang drafter. Selesai nanti gambar drafter harus bisa dibaca oleh semua orang yang berkepentingan ya. Entah dibaca oleh engineer lagi dan dilanjutkan ke produksi, operator yang akan mengeksekusi dan membuat sebuah produk. Nah, operator ini butuh sebuah gambar, nah, yang memang butuh toleransi tertentu ya, karena tidak mungkin 100% akan menghasilkan ukuran atau bentuk yang sama seperti di gambar. Tentunya ada toleransi ya, ada batas minimal dan maksimal penyimpangan. Toleransi ini sudah kita bahas di pelajaran yang sebelumnya. Jadi benda itu sangat sulit dibuat dengan ukuran yang tepat sesuai permintaan, karena menyangkut ketelitian dalam proses pembuatannya. Nah, hal ini menuntut seorang perencana atau engineer di sini ya perlu memberikan dua batas penyimpangan, gitu ya. Ketika gambar ini akan dieksekusi oleh operator dan menjadi sebuah produk, nah tentunya harus ada dua batas yang masih diizinkan menyimpangnya ya, entah itu lebih, entah itu kurang ya, tapi itu masih ada range batas toleransi ya. Nah, dua batas penyimpangan ini yang diizinkan dinamakan toleransi. Toleransi geometrik ini membatasi tentang penyimpangan bentuk, posisinya, kemudian penyimpangan putar suatu elemen geometris ya. Oke. Nah, ini dasarnya. Ini contoh ada sebuah gambar ya, poros seperti ini. Ini diameternya 25 plus 0,01 minus 0,02. Kemudian di sini ada gambar kotak seperti garis mendatar 0,02, ada simbol M. Nah, ini artinya apa? Jadi ada toleransi ukuran. Toleransi ukuran itu ya berarti yang bagian ini ya. Ya, fokus terhadap sebuah ukuran ya. Di sini ukuran dasar atau nominal 25 mili, di sini 25. Penyimpangan atas 0,01 di sini. Penyimpangan bawah 0,02 mm ya. Tentunya dikurangi ya, ada means. Jadi ukuran maksimal, jadi operator boleh
mengerjakan poros ini dengan hasil akhir ukuran maksimal berarti nominal ditambah penyimpangan atas 25 plus 0,01 dan ukuran minimal adalah 25 dikurang 0,02. Next. Ada lagi prinsip bahan maksimum. Prinsip bahan maksimum logo ini ya, bukan logo ya, apa namanya, simbol ya. Jadi suatu prinsip memberi toleransi dia melibatkan ada toleransi ukuran juga ya. Nanti kita coba berikan contohnya biar lebih paham. Nah, contoh ya, prinsip bahan maksimum simbol M merupakan dia menyatakan bahwa toleransi bentuk atau posisi dapat diperlebar. Jadi ini kan toleransi geometris ya, yang kotak ini ya. Ada yang ini ya, lambang M dan ada yang tidak. Jika M seperti ini, toleransinya dapat diperlebar lebih dari 0,02. Berapa? Nah, ditambahkan sebesar selisih antara batas ukuran maksimal bahan dengan ukuran sebenarnya. Contohnya, misal seperti ini ya, 0,02. Berarti ukuran maksimumnya berapa? Ini, 25 ditambah 0,01. Selisihnya, ini berarti 25,01, ukuran dasarnya 25, selisihnya 0,01. Selisih antara batas ukuran maksimal bahan dengan ukuran sebenarnya. Maka toleransi kelurusan menjadi 0,02 plus 0,01, berarti 0,03. Jika tidak ada tulisan M, lambang M, berarti cukup toleransi kelurusan. Nah, ini bocorannya. Nanti akan ada tabelnya yang seperti strip mendatar, ini toleransi kelurusan sebesar 0,02. Tapi jika ada M ditambah lagi sebesar 0,01, 0,03. Nah, sebetulnya bagaimana kita bisa mengukur 0,02 dan 0,03? Nanti ada caranya. Ini contoh-contoh kondisi bahan maksimum ini tadi ya. Dan ini untuk kondisi bahan minimum. Ini contoh yang tadi ya. Kemudian, nah ini simbol toleransi geometris. Bisa dilihat di buku juga. Ini bagian pertama, ini bagian kedua. Nah, kesejajaran, ini sejajar seperti ini ya. Ini tegak lurus. Nanti kita akan bahas. Ada ini putar tunggal, putar total, dan lain sebagainya. Nah, ini cara membacanya ya. Misal, ini kita identifikasi dulu. Ini namanya kotak toleransi, kotak seperti ini ya. Nah, ini kotak toleransi dengan elemen dasar. A ini elemen dasar ya. Kemudian yang ketiga, kotak toleransi dengan elemen dasar lebih dari 1. Nah, kita contohkan di sini ya. Ini ada tanda seperti tegak lurus ya, ini sudah familiar. Nah, tegak lurus 0,02 B. Nah, elemen dasarnya B, berarti bagian ini dia akan tegak lurus dengan elemen dasar B. Elemen dasar mana? Ya, ini. Ada B diberi kotak, kemudian berhubungan dengan sebelah sini. Jadi sepanjang ini sisi B ya. Nah, berarti yang ditunjuk di sini harus tegak lurus dengan B. Ini tegak lurus dengan ini. Nah, berbeda dengan yang bawah ini 0,03, ini sejajar. Nah, ini simbol sejajar, berarti ini kan yang tunjukkan ke sini. Bagian ini harus sejajar dengan bagian B dan seterusnya ya. Nah, ini kita identifikasi lagi, ini sifat toleransi. Bisa dilihat di tabel ya, jenis-jenisnya. Ini besarnya, ini huruf elemen dasar. Ini yang tadi ya, yang sudah saya jelaskan tadi, ini tegak lurus, ini sejajar. Cara mengukurnya bagaimana? Ini ada tegak lurus, sejajar. Nah,
pakai alat ya, dial gauge ya, seperti ini. Profil sejajar ya, ada tanda ini 0,1A. Berarti permukaan ini harus sejajar dengan A, wajib sejajar. Boleh menyimpang, berapa penyimpangannya? 0,1 ya. Cara mengukurnya seperti ini. Kita cek pakai dial gauge ya. Kita kita gerakkan ini ya, dial gauge-nya, dan kita lihat indikator penyimpangannya ya. Maksimal harus 0,1, jika lebih tidak boleh ya. Nah, jika kita lihat secara makro, maka ini sepertinya sejajar saja, lurus saja ya. Tapi kalau kita lihat secara mikro, nah permukaan itu ya ada ininya ya, ada konturnya ya, seperti ini ya, seperti bergelombang, tapi skalanya kecil. Seperti itu. Itu kenapa kita pakai alat ukur ya, dial gauge ini. Lurusan juga sama, ini teknisnya, contoh seperti ini ya, bentuknya. Kita nanti bagian permukaan ini harus tegak lurus dengan elemen dasar A ini ya. Berarti ini harus tegak lurus. Caranya seperti ini ya, diklem supaya nggak bergerak, kemudian baru diukur ya, ini tegak lurusnya ini. Nah, kita lihat penyimpangannya tidak boleh lebih dari 0,1. Seperti itu ya. Ya, miring juga ini ya, ada kemungkinan mungkin miring atau melebihi ini ya, kita harus ukur ya. Ini untuk kelurusan. Nah, kelurusan lebih simpel ya, tinggal kita gerakkan saja dari ujung ke ujung. Nah, jika kita lihat secara kasat mata lurus ya, lurus. Tapi jika skala mikro ya, seperti ini. Mungkin Anda bisa melihat di alat surface roughness ya, alat uji kekasaran permukaan. Jadi nanti bisa lihat ada grafiknya ya, seperti ini ya grafiknya. Ini cuma ilustrasi ya. Jika grafik yang sebenarnya lebih ini lagi ya, banyak ini ya, banyak konturnya. Itu ini untuk kebulatan. Oke, selesai. Ini untuk materi tentang toleransi geometris. Ini ketika Anda nanti melihat gambar ya, kotak-kotak seperti ini, ada M, ini berarti ada toleransi bahan maksimum di sini. Nah, oh ini simbol sejajar ya. Tadi bagian ini harus sejajar dengan elemen dasar A gitu ya, dan lain sebagainya ya. Elemen dasar A mana? Anda cari saja. A mana? Oh ini B, bukan. Ini C, bukan. Nah ini A, ketemu di sini. Berarti ini ditunjukkan ke sini. Berarti bagian ini harus sejajar dengan elemen dasar A di sini. Sepanjang ini. Itu silakan bisa searching di internet. Nanti cari gambar-gambar gambar teknik. Nanti diidentifikasi sendiri ya, seperti itu. Itu mungkin, terima kasih, semoga bisa bermanfaat, dan jangan lupa terus belajar, jangan cepat puas ya. Gali banyak referensi, buku, dan mungkin di internet, ada video di YouTube, silahkan ya untuk memperkaya pengetahuan. Terima kasih, selamat pagi.